Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Makna istighfar sebagai penghapus dosa memang benar adanya. Istighfar juga memiliki kekuatan untuk menjauhkan azab Allah. Di sisi lain, jika tidak dilakukan dengan benar, istighfar juga bisa menarik kemurkaan Allah. Kebiasaan mengucapkan istighfar harus ditanamkan setiap hari. Seperti yang diajarkan oleh Nabi junjungan kita Muhammad, kita dapat membiasakan diri mengucapkan istighfar atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dengan sengaja maupun secara tiba-tiba teringat suatu dosa. Salah satu cara praktisnya adalah setiap kali selesai sholat, apabila telah selesai dari sholatnya, Nabi beristighfar 3 kali, kemudian membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darasalam tabarokta robbana wa ta'alaita iyadal jalali wal ikhram. Beristighfar tak hanya menghilangkan dosa yang telah diperbuat, namun juga bisa mendatangkan keberkahan yang dijanjikan Allah. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan, barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan membebaskannya dari berbagai kedukaan, melapangkan hidupnya dari kesempitan, dan memberinya rezeki dari berbagai arah yang tak terduga sebelumnya. Hadis riwayat lain juga menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tak terduga. Membaca istighfar merupakan sedekah. Dengan memperbanyak mengucapkan istighfar, niscaya rezeki kita akan mengalir lancar. Kesedihan hati akan hilang, digantikan dengan kelapangan dada menerima takdir Allah. Selain itu, beristighfar juga bisa menjauhkan diri dari azab Allah. Allah berfirman, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka yang sedang mereka meminta ampun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Allah mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengazab orang yang beristighfar atau memohon ampun dari dosa. Karena istighfar itu akan menghapus dosa, yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab. Sehingga azab itu pun sirna dengan cepat. Sejatinya seorang hamba dianjurkan untuk banyak beristighfar kapan saja. Al-Hasan Al-Basri menjelaskan, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar kalian, dan di majelis-majelis kalian. Sesungguhnya kalian tidak tahu kapan ampunan Allah akan turun. Oleh karena itu istighfar disyariatkan untuk dibaca kapan saja. Namun hukumnya menjadi wajib ketika kita melakukan perbuatan dosa, dan hukumnya sunnah setelah kita selesai melakukan amal soleh. Fungsinya adalah untuk menyempurnakan berbagai kekurangan yang di dalamnya. Namun perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis orang yang ketika mereka beristighfar, istighfar mereka akan ditolak oleh Allah. Meskipun mereka berusaha membaca istighfar sebanyak mungkin, tetap saja ditolak. Dalam beberapa kasus, istighfar yang dilakukan dengan cara yang tidak benar atau tidak pantas malah mengundang kemurkaan Allah. Salah satu istighfar yang dibenci Allah adalah istighfar yang diucapkan ketika hatinya masih berbuat fajir. Yahya bin Mu'adz berkata, berapa banyak orang yang beristighfar yang dimurkai dan orang yang diam yang dirahmati. Yang ini beristighfar dalam keadaan hatinya berbuat fajir, dan yang lain diam dalam keadaan hatinya berzikir.
Yang dimaksud dalam keadaan hatinya berbuat fajir adalah hati yang menyimpang dari kebenaran. Seperti seseorang yang tetap meniatkan dalam hati untuk berbuat dosa setelah beristighfar, atau beristighfar dengan disertai niat riya dan yang semisalnya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub menyebutkan orang fasik terbagi atas dua jenis, yaitu fasik kafir dan fasik fajir. Orang fasik kafir adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Sementara fasik fajir adalah mereka yang meminum khamr, mengkonsumsi makanan yang diharamkan, berzina, mendurhakai perintah Allah, dan lainnya. Keluar dari jalan ibadah, masuk ke dalam kemaksiatan, tetapi mereka tidak menyekutukan Allah. Fasik fajir umumnya berasal dari dorongan nafsu syahwat. Walaupun orang fajir masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah, namun istighfar mereka bisa saja tertolak karena tetap melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Kemudian, seseorang yang memiliki selingkuhan atau berzina akan dibenci oleh Allah, meskipun ia telah beristighfar. Setelah orang tersebut selesai berzina dengan selingkuhannya, kemudian ia teringat dan mempertimbangkan untuk beristighfar. Istighfar yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah. Zina merupakan dosa besar, dan cara bertaubatnya tidak cukup hanya beristighfar. Hal ini dijelaskan dengan jelas oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 2. Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk 100 kali, dan janganlah mereka belas kasihan kepada keduanya, sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dari sini sudah jelas mengapa bezina akan ditolak istighfarnya, dan Allah akan semakin membencinya jika perzinahan terus dilakukan setelah membaca istighfar, karena seolah-olah mempermainkan Allah. Hal ini seperti yang dilakukan iblis. Iblis sudah tahu perbuatannya akan diazab oleh Allah, namun iblis tetap melakukannya karena sifat sombongnya, seolah-olah meremehkan azab Allah. Selanjutnya adalah istighfar bagi orang yang memakan harta haram. Seseorang yang menggunakan harta yang haram untuk keperluan makanan dan kebutuhan hidupnya, ketika dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, permohonannya tidak akan diterima. Allah menegaskan dalam salah satu firman-Nya, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui, harta haram secara sederhana bisa kita maknai dengan suatu harta yang sejatinya bukan hak kita. Harta itu kita dapatkan misalnya dengan cara mencuri, korupsi, atau mengambil harta anak yatim dan fakir miskin yang seharusnya kita keluarkan dari pendapatan kita. Cara bertaubatnya tidak hanya berhenti melakukannya atau hanya berisik lantas berharap dosanya terhapus, melainkan dengan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya atau yang berhak. Jika uang hasil mencuri atau korupsi, maka harus dikembalikan, dan jika itu harta yang seharusnya dibayarkan zakat, maka harus dikeluarkan kepada penerima zakat dan sedekah. Kemudian, istighfar yang hanya dilakukan saat berbuat dosa dalam ajaran agama Islam. Istighfar merupakan suatu bentuk penyesalan dan permohonan ampunan kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari.
Dalam konteks ini, istighfar tidak hanya berlaku saat kita menyadari dosa yang telah kita lakukan, tetapi juga ketika kita menyadari adanya dosa-dosa jariah yang mungkin tidak disadari. Contohnya, ketika kita membuang sampah sembarangan, yang kita sadari adalah merepotkan tukang bersih-bersih, lalu kita beri istighfar dan meminta maaf kepada tukang bersih-bersih. Namun yang tidak kita sadari, ada berapa banyak makhluk super kecil yang terganggu olehnya. Ada beberapa organisme yang mati karenanya. Dan apa dampak jangka panjang yang akan terjadi? Misalnya, tingkat kesuburan tanah atau gas metana yang bisa merugikan kehidupan di sekitarnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka catatan amalnya akan menyerahnya di hari kiamat nanti, maka hendaklah dia memperbanyak pada catatan amalnya tersebut dengan istighfar. Nabi juga bersabda, sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatannya amalnya istighfar yang banyak. Memperbanyak istighfar adalah upaya yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa-dosa jariah, terutama dosa yang tidak kita sadari. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.